Namaku Risa, seorang perawat magang dari sebuah akademi keperawatan di Jawa Tengah. Tugas akhirku membawa aku dan dua teman lain ke sebuah rumah sakit tua yang katanya sudah tak beroperasi sejak 5 tahun lalu. Aneh, tapi pihak akademi bilang tempat itu masih punya izin praktik terbatas. Kami datang tanpa curiga, hingga malam pertama semuanya berubah. Hari pertama terasa biasa. Kami hanya diminta membersihkan ruangan, membantu mencatat obat-obatan lama yang masih tersisa. Rumah sakit itu besar tapi sunyi, lorong-lorong panjangnya sepi, dan udara terasa lembab. Tapi yang paling mengganggu adalah ruang UGD. Di sana aku merasa ada yang memperhatikan dari balik tirai. Malamnya kami bertiga tidur di kamar yang dulu dipakai perawat. Letaknya dekat ruang operasi. Sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun mendengar suara langkah kaki, pelan tapi jelas. Kukira temanku, tapi saat kulihat, mereka masih tertidur pulas. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kami. Ketika aku buka, tak ada siapa pun. Pagi harinya aku cerita soal suara langkah itu, tapi kedua temanku malah menertawakan. Mungkin cuma tikus, kata Rika, teman sekamarku. Tapi aku yakin itu langkah manusia, pelan, teratur, dan berat. Entah kenapa, sejak malam itu, aku mulai merasa rumah sakit ini menyimpan sesuatu yang kelam. Saat kami bertiga sedang merapikan catatan di ruang administrasi lama, tiba-tiba lemari arsip di pojok ruangan terbuka sendiri. Padahal tidak ada angin dan kami semua jauh dari sana. Kertas-kertas berserakan dan di antara dokumen itu ada foto lusuh seorang perawat berseragam putih. Bajunya berlumuran darah. Kami semua terdiam. "Ini siapa?" tanya Dina yang biasanya paling berani. Di belakang foto itu tertulis nama, Suster Murni, 1998. Saat kami bertanya pada satpam yang menjaga bagian depan gedung, wajahnya langsung berubah pucat. "Jangan sebut nama itu di sini," katanya cepat lalu pergi begitu saja. Malam berikutnya Dina tidak bisa tidur. Ia mengaku mendengar suara perempuan menangis dari arah lorong. "Aku pikir kamu yang nangis, Riz," katanya padaku. Tapi aku yakin itu bukan aku dan bukan Rika juga. Ketiganya tidak ada yang keluar kamar, tapi suara itu terdengar sangat dekat. Pagi hari kami mencoba mencari tahu siapa sebenarnya Suster Murni. Di ruang arsip bawah, kami temukan potongan berita lama. Judulnya, "Perawat tewas secara misterius di ruang operasi." Foto yang dimuat adalah wanita yang sama dalam foto berdarah kemarin. Matanya kosong seperti sedang menatap kami. Menurut berita itu, Suster Murni meninggal saat bertugas malam tahun baru, sendirian. Ditemukan dalam kondisi mengenaskan di ruang operasi dengan darah di sekujur tubuh, tapi tak ada bekas luka atau tanda kekerasan. Kasusnya tak pernah terpecahkan. Sejak itu, rumah sakit perlahan ditinggalkan. Malam itu aku mimpi aneh. Dalam mimpiku aku berada di ruang operasi. Semua lampu menyala terang, dan di meja bedah ada sosok wanita berseragam putih menatapku tajam. Tiba-tiba darah mengucur dari matanya. "Kenapa kamu datang ke sini?" bisiknya. Aku terbangun sambil menjerit dan jendela kamar kami terbuka lebar. Pagi harinya aku demam. Badanku panas dingin dan bayangan mimpi semalam terus muncul di kepalaku. Rika memutuskan pergi ke ruang medis untuk mengambil obat. Tapi saat kembali, wajahnya pucat. Lorong ke ruang medis berubah, kayak bukan rumah sakit yang sama, katanya gemetar. Rika mengaku berjalan melewati pintu yang sama, tapi ujung lorongnya bukan ruang medis, melainkan lorong panjang gelap dengan darah di lantainya. Ia berbalik cepat, tapi saat keluar, waktu sudah berlalu 2 jam, padahal dia merasa hanya beberapa menit di dalam. Kami bertiga sepakat tidak berpisah lagi, tapi malamnya Dina menghilang. Kami bangun dan mendapati tempat tidurnya kosong. Pintu kamar terbuka sedikit. Di lantai, jejak kaki darah mengarah ke lorong. Tanpa pikir panjang, kami mengikuti jejak itu yang menuju ke ruang operasi. Ruang operasi itu dingin dan gelap. Lampu gantung bergoyang perlahan, mengeluarkan suara mencicit. Di atas meja bedah, kami melihat sesuatu tertutup kain putih. Dengan gemetar, Rika menarik kain itu, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya boneka perawat kecil yang bajunya penuh noda merah.
Saat kami berbalik, Dina berdiri di ambang pintu. Matanya kosong, tubuhnya gemetar. "Dia semenyuruhku ikut," katanya pelan. Kami buru-buru menariknya keluar. Tapi saat kami keluar dari ruangan, lorong di belakang kami tertutup sendiri dan suara tertawa perempuan menggema dari dalam. Dina pingsan malam itu. Saat sadar, ia terus mengigau menyebut nama Murni. Kami khawatir lalu mencoba menelepon pihak akademi untuk minta dijemput lebih awal. Tapi semua sinyal hilang, bahkan telepon satpam pun mati total. Kami benar-benar terjebak di rumah sakit itu. Kami putuskan mencari ruang kontrol utama, berharap ada alat komunikasi atau setidaknya kunci keluar gerbang utama. Dalam perjalanan, kami temukan sebuah ruang catatan kuno. Di sana tertulis laporan perawat tentang pasien-pasien yang kabur dan satu kalimat membuat bulu kudukku merinding. Suster Murni mulai bicara sendiri. Laporan terakhir ditulis 3 hari sebelum kematian Murni. Ada banyak coretan, tulisan semakin kacau. Lalu tiba-tiba tinta berhenti seolah si penulis dihentikan secara paksa. Di lembar terakhir hanya tertulis, "Dia ada di cermin." Kami bertiga menatap ke sekeliling. Di sudut ruangan ada cermin tua yang retak. Awalnya biasa saja. Sampai tiba-tiba, pantulan kami berubah. Kami bertiga berdiri, tapi di cermin hanya 2 orang. Di belakang kami ada Suster Murni, berdarah, tersenyum. Kami lari sekuat tenaga, tapi suara langkah menyeret mengikuti dari belakang. Rasanya rumah sakit itu makin gelap dan dingin, lorongnya tak berujung. Dina mulai menangis, Rika terus membaca doa. Aku hanya bisa berlari sambil berdoa agar semua ini segera berakhir. Kami akhirnya tiba di tangga darurat, berharap bisa keluar lewat pintu belakang. Tapi pintunya terkunci rapat. Di balik kaca, kami melihat seseorang berdiri di luar. Seragam putih, wajahnya tertutup rambut. Ia berdiri diam, menatap kami. Tiba-tiba lampu padam, gelap total. Dalam kegelapan, suara jeritan Dina menggema. Kami mencarinya dengan senter dari HP, tapi ia tak terlihat. Yang kami temukan hanyalah bekas darah segar di lantai. Aku dan Rika saling menatap, tak tahu harus menyelamatkan diri atau mencari Dina lebih jauh. Kami putuskan kembali ke kamar untuk menyusun rencana. Tapi saat tiba, kamar sudah berantakan. Kasur terguling, dinding penuh coretan merah. Jangan tinggalkan dia sendiri. Di lantai ada pita rekaman medis. Kami putar melalui alat lama dan mendengar suara isak tangis perempuan. "Kenapa aku dikhianati?" Begitu suara dalam rekaman. "Mereka bilang aku gila, aku tidak gila. Mereka yang membuatku begini." Suara itu terus mengulang. Tiba-tiba, suara menjadi jeritan nyaring dan alat rekam meledak kecil seperti korsleting. Kami lempar dan lari keluar kamar. Dalam keputusasaan, kami kembali ke ruang satpam. Di sana kami temukan sesuatu yang tak seharusnya ada. Rekaman CCTV lama bertanggal malam kematian Suster Murni. Di layar, terlihat sosoknya berjalan di lorong, lalu menghilang begitu saja di depan kamera. Rekaman itu tiba-tiba menunjukkan kami. Kami bertiga di lorong saat mencari Dina. Tapi ada satu sosok lain di belakang kami, berjalan pelan tanpa kami sadari. Padahal kami yakin saat itu, lorong sepi. Saat video diputar ulang, wajahnya menghadap kamera. Itu Murni. Tiba-tiba pintu ruang satpam mengunci sendiri. Lampu berkedip. Suara dari speaker tua bergema. "Kalian tak boleh pergi, temani aku di sini." Rika mulai membaca ayat kursi. Suara mengerang dari balik dinding. Lalu, pintu terbuka dengan sendirinya. Kami keluar sambil menyeret kaki. Tubuh lemas. Langit mulai terang, fajar datang. Dan anehnya semua terasa normal kembali. Tidak ada darah, tidak ada suara aneh. Dina pun tiba-tiba muncul di luar gerbang rumah sakit, seperti tidak terjadi apa-apa. Kami semua akhirnya dijemput pihak akademi. Kami tidak pernah cerita ke siapapun soal kejadian itu. Hanya bilang rumah sakitnya tidak layak. Tapi 2 minggu kemudian, kami dengar kabar. Salah satu dosen yang datang mengecek lokasi ditemukan tewas di ruang operasi. Sampai hari ini, aku masih sering mimpi berada di rumah sakit itu. Dalam mimpi, aku berjalan di lorong gelap, mendengar langkah kaki di belakang. Dan saat aku menoleh, selalu ada sosok itu, Suster Murni, berdiri diam,
tersenyum penuh darah, seolah menungguku kembali.